Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini silsilah kajian kita yang ke-23 dari rangkaian silsilah tahsil, kajian tahsil ilm, membahas kitab Talkhis Fiqhul Faraid oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk kepada, setelah pembahasan tentang ukhtun syaqiqah, saudari kandung, maka sekarang kita masuk kepada miras al-akhwat minal ab, warisan saudari sebapak. Warisan saudari sebapak. Taib. Beliau mengatakan la tarithul akhawatu minal ab. La tarithul akhawatu minal ab. Ukhtun li'ab itu tidak mewarisi ma'a wujudi dzakarin waris. Ma'a wujudi dzakarin waris. Kalau ada laki-laki minal asyiqa'i mutlaqan. Jadi kalau ada saudara laki-laki kandung. Kalau ada saudara laki-laki kandung. Taib. Wala ma'a wujudi tsnaini fa aktsar minasyaqiqat. Dan tidak pula kalau ada saudari kandung dua ke atas. Illa ayyakuna lil mayyiti akhun min ab, kecuali kalau mayit itu punya saudara sebapak, saudara laki-laki sebapak. Fayarithna ma'ahu bitta'sib, maka saudari sebapak mewarisi asabah lidzakari mithlu hadzil unsayyin. Yang laki-laki dapat dua bagian anak perempuan. Wa yarithna bil ma'asyaqiqati, lalu dia mewarisi bersama saudari kandung al-wahidah, yang satu as-sudus mendapat 1/6, takmilat ats-tsulusain menyempurnakan 2/3. Sawaun kunna wahidatan am aktsar, sama saja, yakni saudari sebapak itu satu atau banyak. La yazidul fardu anis sudus, enggak tambah dari 1/6, biziyadatihinna, meskipun mereka bertambah. Wa mirathuhunna fima siwa dzalik, selain itu kamirathis syaqiqat, persis kayak warisan saudari kandung, ala ma sabaqa tafsiluh, yakni sebagaimana perincian yang telah berlalu. Taib, cermati ini. Kembali ke papan tulis. Ini warisan saudari perempuan kandung. Warisan saudari perempuan kandung. Lah, perincian ini persis akan diterapkan dalam saudari perempuan sebapak. Persis. Persis akan diteruskan, akan dipakai untuk saudari perempuan sebapak. Sebapak. Persis kayak begini. Ada mahjub, ada asbab bil ghair, ada asbab mal ghair, ada fard. Kecuali beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Karena itu perincian ini diterapkan nanti pada saudari sebapak. Gitu ya. Sekarang kita
saudari perempuan sebapak. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mahjub, terhalangi, nggak dapat apa-apa. Itu pada dua posisi. Yang pertama ada saudara laki-laki kandung, ada sakik. Yang kedua ada saudari perempuan kandung dua ke atas. Ini, dua ke atas. Jadi saudari perempuan sebapak itu bisa mahjub jika ada saudara laki-laki kandung. Atau ada saudari perempuan kandung dua ke atas. Yang kalau faraidnya mereka mendapatkan bagian 2/3. 2/3. Itu mahjub. Tidak mendapatkan bagian apa-apa. Yang kedua, jika ini nggak ada. Jika mereka nggak mahjub. Jika mereka itu tidak mahjub. Maksudnya tidak ada. Jadi maksudnya itu ini tidak ada. Kata beliau bisa mewarisi dengan asabah. Bisa mewarisi dengan asabah. Bisa mewarisi dengan asabah. Bil ghair. Asabah ya. Bisa mewarisi dengan asabah. Ini kapan? Jika ada li'ab. Jadi sini nggak ada, tapi ada li'ab. Berarti dia itu mendapatkan lidzakari mithlu hadzal unsayain. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Yang perempuan dapat 1. Gambarnya bagaimana? Jadi gambarnya bagaimana? Ada seorang meninggal dunia, meninggalkan suami. Meninggalkan ukhtun li'ab. Meninggalkan, jadi kalau ukhtun li'ab ini ya, kalau kemudian ada syakik, ini ya, terhalang. Ada ukhtun syakik 2, gitu, ini terhalang. Sekarang nggak ada syakik, nggak ada ukhtun syakikah, nggak ada 2. Adanya li'ab. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan suami, meninggalkan saudari sebapak, saudara sebapak. Berarti dapat setengah suami. Ini asabah. 2/1. 2/1. Gitu. Jadinya nanti kan 2, setengahnya 2, 1, sisanya 1. 1 ini bagi 3. 1 ini dibagi 3. Jadi yang li'ab laki-laki mendapatkan 2 bagian, yang ukhtun li'ab mendapatkan 1 bagian. Itu mana asabah. Mana dari asabah. Taib. Sekarang lanjut. Kita masuk pada bagian yang ketiga. Jika ini enggak. Jadi hanya ada ukhtun syakikah. Mendapatkan fard. Ini. Mendapatkan fard. Nah, dalam kondisi ini jika ada saudari perempuan kandung 1 tok. Maka dia mendapatkan bagian 1/6. Gambarnya begini. Kalau ada orang meninggal dunia meninggalkan zaujah, meninggalkan ukhtun syakikah, meninggalkan ukhtun li'ab. Ada orang meninggal dunia meninggalkan istri. Dapatnya istri, nggak ada anak, 1/4. Ukhtun syakikah, nggak ada siapapun, sendirian, dapatnya 1/2. Ukhtun li'ab, saudari sebapak, ada saudari kandung,
Satu orang yang mendapatkan setengah, dia mendapatkan 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Istilahnya para ulama itu 1/6 menyempurnakan 2/3. Kenapa menyempurnakan 2/3? Karena seandainya ini ukhtun syaqiqah ini ada 2, dia akan mendapatkan 2/3. Karena dia cuma 1, mendapatkan setengah, sisanya untuk melengkapi 2/3 diambil ukhtun li'ab. Kenapa? 2/3 dikurangi setengah sama dengan 1/6. Gitu dah. Coba kita hitung dengan hitungan terperinci. 2/3 dikurangi setengah. Ininya 3 dan 2 disamakan. Angka terkecil yang bisa dibagi habis 2 dan 3. 6 toh. 6. Gitu. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Lah sekarang ketemu garisnya. 4/6 dikurangi 3/6 sama dengan 6. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1/6. Jadi masalah yang ada di sini, istri dapat 1/4. Ukhtun syaqiqah karena 1 dapat setengah. Seandainya dia 2, dapat 2/3. Seandainya dia 2, dia hapus. Nggak dapat. Maksudnya di sini. Kenapa? Bagian 2/3 harus habis. Karena ukhtun syaqiqah, saudari kandung cuma 1, maka ada sisa plot 1/6. 1/6 ini yang diambil ukhtun li'ab. Makanya ukhtun li'ab ini tetap bagiannya itu 1/6 baik banyak maupun 1. Mau 2, 1/6. Mau 3, 1/6. Dibagi rata. Mau 4, 1/6 dibagi rata. Jadi itu makna ucapan beliau. Lah, selain kasus ini, maka warisan ukhtun li'ab persis kayak ukhtun syaqiqah. Hanya diganti nama. Ukhtun syaqiqah ganti ukhtun li'ab. Selain dari 3 kasus yang ada di sini. Selain dari 3 kasus yang ada di situ. Wallahu alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita insyaallah Subhanahu wa taala. Pertemuan depan kita lanjut kepada bagian-bagian berikutnya bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.